Jokowi. Tadi mau diantar ke KPK, tapi didorong-dorong sama polisi. Padahal ini hanya teatrikal. Tapi mereka takut sebab Jokowi itu adalah presiden ketujuh yang banyak korupsinya. Dia juara OCCRP. Juara OCCRP. Jokowi harus diadili dan ditangkap agar Indonesia maju. Indonesia berjaya. Jangan biarkan rakyat menderita gara-gara ulah dia. Hati-hati Pak. Jokowi selalu membuat rakyat menderita dengan kebijakannya yang amburadul. Utangnya banyak menumpuk. Cina membuat debt trap untuk Jokowi. Pak. Jadi kita hari ini membawa tahanan yang bernama Jokowi Dodo yang sudah merusak negara kita selama 10 tahun. Ketika kita menangkap dan mengirim Jokowi, seharusnya KPK kita. Tapi mereka justru menghalang. Artinya apa? Artinya apa? Mereka masih Jokowi. Jadi kita harus tangkap Jokowi secepatnya. Begitu ininya ya, aparat kita menyerahkan Pak Jokowi KW padahal ya, untuk diserahkan KPK. KPK yang lemah sahwat, impoten. KPK tidak bisa apa-apa. KPK lemah sahwat. Nah, kita menyerahkan Jokowi KW, mereka bertindak anarkis. Mereka dorong mama. Mereka mendorong mama seperti mendorong seorang pendemo laki-laki. Betapa biadabnya KPK melindungi seorang Jokowi. Ini lihat ya, lagi bakar-bakar. Kemarahan rakyat udah mulai, bakar-bakar udah dimulai. Nah, udah mulai kesel ya, udah sore begini, KPK hanya diam saja. KPK bisu dan tuli, tidak membuka para pendemo untuk menerima kami sebagai pendemo untuk menuntut KPK adilin Jokowi. Hari ini kita bersama Jokowi palsu, Jokowi palsu bukan ijazah palsu ya. Tadi aksi dorong-dorongan itu merupakan penyampaian aspirasi melalui sisi anarki, melalui sisi pembuktian bahwasanya masyarakat hari ini sudah tidak percaya dengan Jokowi dan oligarki, karena memang hari ini Jokowi sudah menunjukkan dirinya bahwa dia lebih dari iblis, dia lebih daripada orang-orang yang maruk dengan jabatan, dia lebih dari orang-orang yang maruk dengan harta. Hari ini kita ditemani dengan Jokowi palsu yang menunjukkan bahwasanya semasa kepemimpinannya hanya kita diberikan bayang-bayang semua atas kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Jokowi. Dan kemudian daripada itu, yang diberikan oleh Jokowi adalah sesuatu yang hina dan tidak bisa diterima oleh mata keadilan di negara manapun. Dan hari ini saudara-saudara sekalian, kami mendukung penuh pernyataan sikap daripada Presiden Prabowo Subianto yang kemudian ingin menuntaskan segala macam korupsi yang ada di Indonesia. Ingat, korupsi adalah extraordinary crime dan merupakan kejahatan luar biasa, harus ditumpas sampai ke akar-akarnya. Dan Jokowi adalah akar daripada korupsi di Indonesia semenjak 10 tahun terakhir. Terima kasih. Saudaraku, kita berada di sini tidak ada lain tugas yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar perusak negara ini segera ditangkap oleh abdi negara yang baik dan soleh. Itu yang kita harapkan. Satu yang perusak negara. Jangan jauh-jauh, tar dulu. Ada di belakang ada. Lu jadi lu harus berhenti dulu, lu harus itu. Hanya menganggap kami adalah tombol saja. Dan tetapi kami adalah rakyat yang berhak. Kami mempunyai kita
komando. Tarik. Tidak ada yang dorong lagi. Satgas pejabat, tolong ditarik semua. Ya, kita seringkali itu kan hanya bentuk ekspresi dari rakyat. Oke, kita dengarkan dari Ustadz Negisan. Tepuk tangan buat akhirnya, silakan. Hidup Airnav! Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Mana suaranya? Masih semangat? Oke, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, kita datang sini niat kita baik, betul? Niat kita tulus dan ikhlas, betul? Niat kita baik, pertama bahwa kita adalah rakyat Indonesia. Kita yakin bahwa Indonesia tidak akan bisa maju kalau para elit-elitnya adalah para koruptor, betul? Kita yakin bahwa Indonesia insya Allah akan maju dan berjaya kalau pemberantasan korupsi betul-betul ditegakkan oleh KPK, betul? Oleh karena itu kita ingin sampaikan kepada seluruh halayak di Indonesia, hari ini kita datang ke sini jujur, kita tidak punya kebencian. Kita tidak punya kebencian bersama. Kita datang ke sini tidak lain adalah dengan niat baik bahwa negeri ini tidak boleh akan kebohongan. Ayo ARM mundur, Pak pencurian. Kita belum merdeka. Kemerdekaan itu ditandai dengan ketika Anda mendatangi kantor KPK, tidak ada sepasukan yang bernama polisi membentengi Anda sedemikian rupa dan menghalangi Anda masuk ke gedung KPK. Betul atau tidak? Tapi tidak mengapa. Roda berputar pada hari ini, insya Allah suasana kebatinan sudah berubah. Ya, kami yakin dan percaya dengan suatu upaya reformasi dan transformasi Polri yang dicanangkan oleh Presiden kita tercinta Muhammad Prabowo Subianto, insya Allah polisi akan segera berbenah. Betul? Bapak-bapak Ibu sekalian, kita berada di depan gedung KPK ini bersama gladiator, yaitu Aliansi Anak Bangsa untuk Membasmi Koruptor. Bapak Ibu sekalian, akhir tahun 2024, OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, merilis orang-orang yang dianggap adalah Man of the Year berjasa dalam korupsi. Walaupun mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kalah dari mantan Presiden Suriah yaitu Bashar al-Assad, namun ini telah memberikan presiden buruk bagi bangsa Indonesia. Betul? Mengapa beliau masuk dalam kategori setidaknya nominasi orang yang dianggap terkorup di dunia? Paling tidak ada beberapa indikasi. Dan yang paling menyedihkan, berada di urutan pertama adalah fungsi dari Joko Widodo yang telah melemahkan KPK. Betul? KPK ini sudah tidak sama dengan KPK tahun 2000, di mana indeks korupsi kita bisa mencapai angka 17. Saat ini kita stuck berada di angka 34, bahkan lebih rendah daripada itu. Anda mengetahui, tahun 2019 Joko Widodo menginginkan perubahan pada KPK, sehingga ada 51 pegawai KPK yang tertendang dari KPK itu sendiri. Tahun 2019 juga DPR menyetujui Firly Bahuri menjadi ketua KPK yang makin melengkapi dan menyempurnakan segala sesuatu korupsinya wajah pemerintahan Joko Widodo. Terbukti atau tidak? Firly Bahuri pada hari ini adalah tersangka yang belum juga diapa-apakan, dalam artian belum ditangkap dan belum diproses. Inilah disparitas dan ketidakadilan. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Minerba yang dirubah, Undang-Undang Cipta Kerja yang dirubah, ya. Kemudian sikap-sikap pemerintahan di masa Joko Widodo yang luar biasa, tidak mengenal meritokrasi, di mana BUMN menjadi BUM bagi relawan, pembagian semuanya dan semuanya nepotisme, kolusi dan korupsi menjadi wajah daripada Joko Widodo. Oleh karena itu, hari ini kami mengatakan, wahai Bapak Prabowo Subianto, ini adalah pemerintahanmu, Pak. Kami mendukung dirimu. Oleh karena itu, bersihkan dari segala anasir-anasir selama dalam 1 dekade pemerintahan Joko Widodo. Satu lagi kami mengatakan, Anda telah berhasil menghapus 4 perjanjian migas dengan Singapura yang insya Allah akan memperkaya bangsa Indonesia dan membuat kita sebagai raja di negeri sendiri. Oleh karena itu, pimpin kami Bapak untuk membersihkan KPK. Jika KPK tidak mau bersih, ganti orang-orangnya. Jika perlu, bubarkan KPK. Kami tidak membutuhkan banyak cara untuk mengawasi korupsi di negara ini. Oke? Baiklah Bapak Ibu sekalian, maju terus. Saya ikut di dalam rombongan ini, di dalam mewakili suara rakyat yang tergabung dalam gladiator sebagai anak bangsa. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ruslan Buton, asal Sulawesi. Saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada Ketua KPK bentukan Joko Widodo. Dengarkan ini Ketua KPK. Jika Anda tidak punya niat untuk menangkap dan mengadili Jokowi, sebaiknya mengundurkan diri. Kami akan memberikan waktu sampai dengan 1 tahun kepemimpinan
Prabowo tanggal 20 Oktober. Jika sampai tanggal 20 Oktober Ketua KPK belum melakukan aksi ataupun tindakan, maka pantasnya Ketua KPK kita lemparkan dengan Ketua KPK. Kalau tidak, mundur, lebih baik mundur. Jika tidak mampu melakukan itu, sebaiknya mundur. Itu yang pertama saya ingatkan kepada Ketua KPK. Jangan main-main. Negara ini sudah rusak dan sangat dikotori oleh seorang Jokowi. Yang kedua, saya juga menyampaikan pesan ini kepada seorang Jokowi. Joko Widodo, saya yakin Anda masih kenal dengan nama saya. Saya sangat yakin. Saya masih yakin bahwa Anda masih kenal dengan nama saya. 8 tahun yang lalu, saya sudah memperhatikan tindakanmu yang begitu luar biasa merusak tatanan bangsa ini. Tetapi saya tahan sebagai anak bangsa. Saya tahan. 5 tahun yang lalu tidak mampu saya bendung. Saya tidak mampu membendungnya. Maka saya bersurat, Jokowi mundur. Mundur, rusak bangsa ini di bawah kepemimpinanmu. Semua pejabat-pejabat yang kamu tempatkan adalah orang-orang brengsek semua yang tidak berpihak kepada rakyat dan negara ini. Karena untuk melindungi apa yang ingin kamu lakukan di republik ini. Jokowi adalah seorang penjahat. Jokowi adalah seorang penipu, pembohong, perampok, koruptor yang luar biasa dan ini diakui oleh dunia. Ini besar nih. Indonesia malu hari ini dengan punya mantan pemimpin seorang Jokowi, termasuk saya. Dan saya pernah menyampaikan itu, saya dipenjarakan. Saya dijemput, Mabes Polri menjemput saya dengan pesawat Jet Mabes Polri. Tadi sudah disampaikan, Irjen Pol Purnawirawan Napoleon Bonaparte.